Oke, ini untuk buku utama itu ya. Sebenarnya banyak kalau kalian searching di Google gitu ya terkait mekatronik, ini banyak sekali bukunya gitu ya. Ini ada Introduction to Mechatronic and Measurement System. Ini juga ada link ininya yang dari referen kemarin. Misalnya saya cari aja di sini ya. Introduction to and nah, di sini ada, oh ini malah ada Google Drive-nya nih. Ya, nggak tahu ini apa ini belum ini. Ya, di sini ada link untuk di situ. Nah, dari pengarangnya gitu ya. Introduction to Mechanical System ini ada yang sekarang terbaru adalah edisi kelima. Ya. Nah, di sini juga ada resources, ada video demo, coba kita buka. Kemudian juga di sini ada MATLAB example, lab exercise, dan juga ada link gitu ya. Di bawahnya juga learning resources lainnya. Ya. Oke, ini kemarin juga sudah saya sampaikan seperti di sini ada ya untuk bab 1 ini ada video demonya bab 2, bab 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti sebenarnya kalau sensor itu ada di bab 9. Gitu ya, ada beberapa jenis sensor gitu ya. Kemudian terkait aktuator ya, kemudian juga di sini ada mechatronic system gitu ya. Nah, kalau kalian sudah buka di MyTest Classroom, nah di mekatronika ini yang materi tak semester lalu sebenarnya, karena semester kemarin saya tidak ngajar, ya. Nah di sini sudah. Nah di sini ada terkait ya menggunakan Simcap dan Tinkercad. Jadi nanti di project ini kalian akan buat prototipe gitu ya. Nah, menggunakan Arduino. Nah, untuk belajar Arduino kalian bisa menggunakan Tinkercad. Seperti apa Tinkercad di sini? Mungkin saya bukakan lagi. Ya, nah di sini kalian bisa 3D design, ya sirkuit, cover dan Simulab ini baru juga ya. Nah, yang kita pakai di sini ya, sirkuit. Nah, untuk sirkuit di sini nanti kalian bisa belajar coding yang menggunakan Arduino tanpa perlu punya hardware-nya. Seperti itu ya. Jadi bisa dipakai untuk belajar ya. Jadi di sini juga ada. Nah, ini juga ada karena keterbatasan ya untuk pembuatan alat misalnya kita juga bisa memanfaatkan MATLAB Simscape ya untuk mekatronik. Nah, di sini juga ada link. Nah, bagaimana physical modeling dengan MATLAB gitu ya, Simscape. Ya, nanti kita review satu demi satu gitu ya. Sekarang kita ke bagian sensor. Nah, ini yang di chapter 9 gitu ya. Kalau di sini masuk ke di bagian ini ya, di sini masuk mechanical system gitu ya. Kemudian setelah sensor nanti ada signal conditioning gitu ya. Nah, kemarin juga kalian belajar tentunya tentang filtering dan juga amplifying dengan op-amp gitu ya. Nah, sensor nanti banyak apa jenisnya seperti itu. Nah, ini daftar objektifnya seperti saja mulai dari sini. Nah, sebelum ke sini coba saya ganti ke ini. Oke, ya kita sebelum jenis-jenis sensor kita coba mereview tentang karakteristik sensor ya dan juga sebenarnya ini aktuator. Nah, term sensor ini digunakan untuk elemen yang memproduce signal ya related to
quantity being measured. Ya, misalnya ada sensor temperatur, maka dia nanti sensor ini akan menghasilkan suatu sinyal, tentunya sinyal listrik ya, terhadap perubahan suhu. Ya, kalau sensornya adalah sensor gerak atau displacement, ya dia akan menghasilkan perubahan sinyal, ya umumnya adalah listrik gitu ya, terhadap hanya perubahan posisi. Ya, misalnya nanti ada LVDT. Nah, LVDT apa? Ada yang tahu? Eka Nanda, Wijaya, apa itu LVDT? Ayo, Eka Nanda. Apa ini Pak? LVDT, apa LVDT? Sensor untuk mengukur apa? Ada yang tahu apa itu LVDT? Yo, katanya sudah belajar sensor. Sensor pengukur perubahan gerakan linear. Oke, perubahan linear. Ya, linear variable LVD, displacement transducer. Ya. Nah, secara umum bentuknya seperti ini. Ada transducer, kemudian juga ada signal prosesor, itu ya. Kemudian encoder kalau misalnya kita mau kita rekam atau mau di display seperti di sini, gitu ya. Nah, termokopel ya untuk mengukur suhu. Nah, karena output dari termokopel ini sangat kecil ya milivolt sehingga kita perlu signal prosesor itu ya kita amplify, kita perbesar signalnya seperti itu. Oke, kemudian nah sensor itu mempunyai karakteristik statik maupun dinamis ya. Nah, yang disebut sebagai statik karakteristik ini ya terhadap steady state readingnya ya saat sudah steady gitu ya. Karena saat kita nyalakan pertama kali itu kan dia akan ada transient respon gitu ya dari posisi initial condition ke steady state-nya gitu ya, itu seperti apa, perlu waktu lamakah atau tidak. Ya, kalau statik ini terkait kondisi steady. Kalau misalnya kita mau menimbang gitu ya, yaudah waktu kita naik itu kan biasanya nanti ada gerak naik-naik gitu ya, terus kemudian baru steady. Nah, kalau di state ini nanti atau static karakteristik kita hubungkan terhadap akurasinya. Kalau kita menimbang berat kita 60, apakah timbangannya juga memberikan informasi 60? Ataukah 60,5, ataukah 59, atau 59,5, dan sebagainya. Ya. Kalau dynamic tadi berarti behavior antara waktu saat ya tadi saat kondisi awal sampai kondisi steady. Ya. Untuk karakteristik atau statik karakteristik dari instrumen ini ada beberapa istilah ya, ring dan span ya. Ring ya, define the limit between which input can vary ya. Jadi ini ya kayak apa ya istilahnya kemampuan dari alat ukur kita ya. Kalau gampangnya timbangan itu kan ada kita punya timbangan dapur kecil ya. Nah itu cuman punya kemampuan dari berapa gram sampai berapa kilo, 1 atau 2 kilo. Ya, nggak bisa kita gunakan untuk menimbang sampai 50 kilo atau 100 kilo atau malah ton, nggak mungkin. Gitu ya. Ya, nah span adalah the maximum value of the input minus the minimum value. Gitu ya, range-nya berapa? Gitu ya, dari 100 kilo sampai 10 kilo gitu ya. Span-nya berarti 100 minus 10. Resolusi. Nah, ini kalian tentunya juga sering dengar. Resolusi dari suatu sensor adalah smallest increment of an input that can be reliably detected. Ya, resolusi dari sensor dia mampu mendeteksi perubahan seberapa
Ya, apakah kalau kita mengukur displacement apakah 1 cm ataukah 2 ataukah 0,1 mili ya atau mungkin malah mikron ya gitu ya. Ya, ini resolusi. Ya, misalnya kalau untuk encoder ada 1024 plus per revolution PPR ya, maka resolusinya adalah satu revolution itu diwakili oleh 1024. Ini salah ketik ini ya, coba saya edit bentar. Ya, 1024. Nah, satu revolution itu adalah 360 derajat gitu ya, maka resolusi dari 1024 ppr ini adalah 0,3516 derajat per puls. Jadi kalau misalnya perubahannya cuma 0,1 derajat, dia nggak bisa deteksi. Ya. Nah, kemudian ada error. Error adalah perbedaan antara hasil pengukuran dengan true value. Ya, ini error atau measure value kurangi true value. Kemudian ada istilah juga akurasi, tadi di awal ada gitu ya. Akurasi adalah ya is the extent to which the value indicated by measurement system might be wrong. Ya. Nah, kemudian juga ada presisi ya, atau repeatability ya. Adalah kemampuan sensor, the sensor ability to give identical output for the same input. Ya, presisi. Nah, kalau digambarkan semacam ini gitu ya. Kalau kita mengukur seperti ini ya, true value-nya bisa tepat di tengah di sini. Ya, ternyata hasil pengukurannya bervariasi nyebar kayak gini. Ya. Nah, berarti ini tidak akurat dan juga tidak presisi. Gitu ya. Kalau yang ini, yang di sebelah nomor 2, nah, ini kelihatan ya sebentar saya. Ya, yang ini. Oh, bisa ditampilkan. Ya, yang ini karena true value-nya ada di sini, ya dia di sekitaran true value, tapi nyebar. Ya, berarti ini akurat. Akurasinya juga akurat, gitu ya, tapi tidak precise. Ya, seperti ini akurat, tapi tidak dia ngelompok, tapi jauh, gitu ya, dari titik ini. Ya, nah di sini precise. Jadi setiap kali pengukuran ngumpul gitu ya, dan juga hasilnya sesuai dengan aktual value. Oke, ini saya keluar. Oke. Nah, kemudian juga ada sensitivity. Ya, apa itu sensor sensitivity? Itu didefinisikan sebagai perubahan output per perubahan input. Ya, ada yang high sensitif, gitu ya, dengan perubahan input yang kecil, outputnya berubahnya signifikan besar, gitu ya. Atau kebalikannya, inputnya sudah berubah banyak, outputnya cuma berubah sedikit, berarti low sensitivity. Ya. Nah, ini biasanya untuk digital sensor, sensitivity ini ada hubungannya dengan resolusi. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada istilahnya impedan. Ya, apa itu impedan? Impedan adalah rasio
dari voltase dan current ya, arus untuk suatu sensor ya. Nah, misalnya untuk sensor strain gauge atau transistor gitu ya. Impedansi adalah sama juga seperti resistannya. Ya, R-nya berapa? Ya. Kalau untuk complicated sensor, impedan juga meliputi efek dari kapasitansi dan juga induktan. Nah, setelah itu juga ada ketidaklinearan ya, dan ya di kondisi real itu ya banyak ketidaklinearan ya, nanti bisa kita adjust apakah ketidaklinearan sangat tinggi atau tidak gitu ya, seperti tadi yang di sini ya. Nah, ini kan juga melengkung seperti ini adalah tidak linear juga gitu ya. Nah, ini ada beberapa ketidaklinearan ya, karena misalnya untuk gerak ya, LVDT kan dia harus bergerak gitu ya. Nah, ternyata di situ ada friction ya, atau mungkin load ya, untuk mengukur beban. Nah, bebannya sudah bertambah karena ada friction, sensornya belum bergerak, jadi belum mendeteksi ada perubahan beban. Baru setelah melebihi static frictionnya dia akan ada bergerak gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada, nah misalnya sensornya nanti melibatkan mekanisme transmisi, akan ada, kalau kita belajar dulu di elemen mesin, ada backlash. Ya, satunya sudah bergerak, satunya belum, karena ada jeda di situ, ada backlash-nya. Kemudian ada saturasi. Ya, ini nanti hubungannya dengan, ini kita bicara terkait juga aktuator ya. Jadi yang di sini tadi juga bisa berfungsi untuk aktuator juga ya. Rodanya sudah kita gerakkan ya di penggeraknya, tapi yang di bagian yang digerakkan masih belum ada jejak karena ada backlash. Kalau saturation di sini adalah ya, di situ ada batasan maksimum yang bisa dikeluarkan. Ini biasanya banyakan ada di aktuator gitu ya. Misalnya ada kita membuat drone ya kan, quadrotor pakai PLDC motor. Nah, PLDC motor punya maksimum omega ya, kecepatan putarnya ada maksimum. Kita pinginnya nanti dia bergerak sangat cepat gitu ya, karena misalnya target waktu udah, tapi kecepatan putar motornya terbatas gitu ya. Nah, ini adalah satu saturasi ya. Atau kadang saturasi ini pun sebenarnya kita masukkan gitu ya, memang kita sengaja kita batasi batas maksimum dan minimumnya karena alasan safety ya. Misalnya untuk penggerak DC motor kita mengatur arus ya, arusnya kita batasi karena untuk safety, karena untuk arus yang sangat tinggi sangat berisiko nanti bisa terjadi kebakaran gitu ya, panas yang berlebih itu, sehingga kita batasi arusnya. Jadi ada yang karena keterbatasan aktuator, atau memang kita sengaja tambahkan di sistem kendali kita untuk alasan safety. Ya, ini dead zone mirip seperti backlash gitu ya. Kalau tadi saturation ini adalah batas maksimum, kalau di sini dead zone ini adalah inputnya sudah ada perubahan tapi outputnya masih nol sampai ring tertentu begitu ya, kemudian naik. Ya, ada perubahan input, outputnya juga ada berubah. Ini adalah dead zone. Nah, untuk dynamic karakteristik dari instrumen ya tentunya nanti ada bentuknya gitu ya, apakah dia merepresentasikan sebagai sistem order 1 atau order 2 atau dan 3 dan seterusnya. Tapi kebanyakan sih bisa kita dekati sebagai order 1 dan order 2 gitu ya.
Ya, ini order 1 biasanya ada apa istilahnya parameter di sini adalah to, gitu ya. Seberapa cepat dia meresponnya tergantung harga harga to. Seperti contoh di sini, ya untuk to, seperto, gitu kan, YT, ini T 3 second ini geraknya seperti ini. Ya, jadi waktu kita hidupkan, gitu ya, kemudian kita buat ukur, gitu ya, dia responnya lambat, gitu ya, sampai kondisi steady, gitu ya. Semakin kecil to, dia akan semakin responsif. Ya, untuk second order system ini sama juga di SysDin gitu ya. Ada overshoot, ada rest time, settling time, dan steady state error. Ya, ini ada video, link video nanti silahkan dilihat sendiri gitu ya. Apa itu sensor akurasi, ya, error dan repeatability. Itu ada di TI Precision Lab gitu ya. Ini menunjukkan temperatur sensornya. Oke. Materi ada di My Classroom, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian juga waktu kalian ikut mata kuliah instrumentasi dan pengukuran tentunya juga belajar tentang kalibrasi gitu ya, apa fungsi kalibrasi gitu ya. Nah, malah ada khusus ya badan kalibrasi gitu ya di kita juga untuk mengkalibrasi alat ukur gitu ya. Karena alat ukur yang kita gunakan dengan berjalannya waktu, umur yang berubah, mungkin juga ada apa kalau ada moving part di situ gitu ya, ada keausan dan sebagainya, maka keakurasiannya itu bisa berubah, maka perlu dikalibrasi ya. Nah, ini silahkan nanti juga ada link video di sini bisa kalian lihat. Oke, ya itu untuk karakteristik sensor dan aktuator. Ada pertanyaan? Oke, Koirul Anam, silahkan. Mesin Pak, untuk yang akurasi itu sistemnya bagaimana Pak? Gimana? Yang akurasi Ah, itu perhitungannya tuh gimana tuh Pak? ya, kalau akurasi misalnya kita ngukur gitu ya. Coba saya share lagi. Ya, ini kelihatan ya. Nah, Kan kalau untuk akurasi itu ya misalnya eh, suatu alat ukur gitu kan ya, untuk timbangan lah gitu ya, untuk timbangan gitu ya. Nah, berat saya itu 60 kilogram ya kan. Kemudian saya nimbang ya kan. Nah, keluarannya informasinya adalah di situ 70 kilogram. Nah, itu tidak akurat. Hubungannya dengan hasil yang di ini, hasil pengukuran dengan bisa dibilang dengan true value atau errornya seberapa besar. Ini untuk akurasi. Ya, gitu. Kalau presisi, ya hubungannya dengan repeatability. Gitu ya. Jadi sekarang gitu ya, saya nimbang, saya punya timbangan, ya kan, berat saya 60, gitu ya. Nah, seperti di sini, yang nomor yang ini, yang nomor 2 ini, yang ini gitu ya. Nah, tadi kan mengeluarkan informasi 70 ya kan. Terus besok saya nimbang lagi ya. Oh, 70,1 gitu ya. Terus besok lagi saya nimbang 69,9 ya. Besoknya lagi saya nimbang 60, sorry, 69,8 gitu ya. Besoknya saya nimbang 70, besoknya saya nimbang lagi 71. Nah, datanya itu ngumpul, ya kan,
Nah, setiap kali saya nimbang, setiap kali saya berulang nimbang, repeat gitu ya, harganya konsisten ada di sekitaran situ. Ya, tapi sebenarnya berat saya adalah 60. Nah, berarti di situ tidak akurat gitu ya, tapi precise ya gitu. Atau secara sederhananya kalau kita bilang akurat itu berarti hasil pengukurannya sesuai true value-nya kayak gitu. Ya, gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Hmm. Oke, sensor ada apa aja? Sensor untuk mengukur yang kemungkinan bisa kita gunakan. Bisa kalian sebutkan. Ultrasonik, Pak. Ultrasonik. Ultrasonik untuk ukur apa? Berjarak. Ukur jarak. Oke, apalagi Sensor thermal, Pak. sensor thermal. Terus Sensor lidar, Pak. lidar, lidar itu untuk ukur apa? Jarak. Posisi, Pak. Sensor posisi. Oke, jarak, posisi. Nah, kemudian apalagi? Masa cuma posisi aja yang bisa diukur? Sensor suhu, Pak. Suhu. Thermocouple. Nah, posisi suhu apalagi? Ada sensor gaya atau tekanan. Faktor gaya atau tekanan. Biasanya pakai apa ukur gaya? Apa yang dipakai untuk mengukur gaya? Strain gauge, Pak. Nah, strain gauge. Ya, untuk strain gauge. Oke. Oke. Ya, ini ada beberapa tipe sensor gitu ya. Nah, ada linear dan rotational sensor. Dari namanya, ya linear berarti untuk mendeteksi gerak linear, rotasi untuk mendeteksi gerak rotasi. Ada sensor acceleration, ya acceleration sensor. Ada sensor untuk mengukur gaya, untuk mengukur torsi atau power, gitu ya. Juga mengukur flow aliran, ya di mekanika fluida, ya kan sering mungkin juga pernah eksperimen gitu ya untuk mengukur laju udara atau laju fluida gitu ya. Tadi ada temperatur ya untuk mengukur suhu, distance ya, kemudian juga cahaya, light detection, image ya, apalagi sekarang juga trennya image processing gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Kita coba review satu-satu. Linear dan rotational sensor. Ini yang paling simple gitu ya. Ya adalah switch ya. Switching jadi untuk on off ya, saklar gitu ya. Is a simplest kind of displacement sensor in adalah mechanical switch gitu ya. Beberapa misalnya ada biasanya untuk di kamar mandi kita kasih switch ya, kalau pintunya nutup nyala lampunya, kalau buka mati gitu ya, seperti ini. Jadi waktu dia di sini nah, maka dia nanti juga akan, nah ini ada
clear semua. Kemudian ada infrared, ya. Tadi kalau pakai ultrasonik itu bisa digunakan untuk mengukur jarak, gitu ya. Nah, infrared ini juga bisa kita gunakan. Biasanya digunakan untuk mengukur linear maupun rotational displacement, ya, perubahan jarak. Ya, biasanya paling gampang itu contoh misalnya ada di pintu-pintu mall, gitu ya, pintu-pintu kantor yang otomatis, kalau ada orang di depannya, gitu ya, dia akan otomatis buka, gitu ya. Kemungkinan dia menggunakan infrared, gitu ya. Nah, source-nya biasanya menggunakan LED atau photoemitter ini sebagai source-nya, gitu ya. Nah, ini apa detailnya, misalnya saya skip aja. Nah, ini yang paling sederhana itu ya, yang untuk kita koneksi dengan apa nanti Arduino, gitu ya, jenis infrared, gitu ya. Nah, ini ada jika emitter dan detektor itu saling apa istilahnya berhadapan, gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk beam breaker, ya, untuk mendeteksi apakah sesuatu itu melewati antar apa dua ini atau tidak, gitu ya. Ini istilahnya adalah photo interrupter, gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan juga di encoder, gitu ya. Kalau emitter dan detektornya itu ya menghadap ke arah yang sama seperti gambar ini di bawah, ya, mereka digunakan untuk mengukur jarak, distance, ya. Nah, cara kerjanya seperti gambar yang di bawah, maka dia akan memantulkan, kalau ada objek dia mantul, gitu ya. Nah, dari pantulan ini bisa kita tentukan berapa jaraknya. Nah, tadi yang foto interrupter ini seperti ini, ya, banyak juga yang mungkin kalian pernah bongkar printer, itu ya, di situ ada encoder. Nah, optical encoder ini untuk mengkonversi gerak ke electrical pulse, ya, pulse ini apa istilahnya on off, gitu ya. Karena kalau ada berarti high 1, kalau enggak ada, gitu ya, berarti 0, gitu ya. Nah, ini istilahnya adalah incremental encoder. Ya, disknya itu punya radial pattern di situ, gitu ya. Nah, dari sini nanti ada 2, A dan B ini, ya, nanti bisa digunakan untuk menentukan berapa cepat putaran, ya, dan juga posisinya, ya kan. Kalau misalnya pulsanya A dan B ini berubah, gitu ya, nanti kita bisa deteksi seberapa cepat perbedaannya, jeda antara A dan B. Ya, semakin cepat berarti kecepatan putarnya juga cepat. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menentukan arahnya, putarannya clockwise atau counter clockwise. Ya, mana yang duluan, A dulu atau B dulu. Nah, di sini ada link video, gitu ya, bagaimana encoder itu bekerja. Nah, contohnya di sini, coba kita lihat ya. A rotary encoder, also called a shaft encoder, can be used in positioning and motor speed feedback applications. In this video, we explain the function of an incremental rotary encoder. Incremental rotary encoders use disks, which contains transparent sections that are equally spaced. A light-emitting diode serves as sender, and its light is detected by a photodetector. Therefore, the encoder can generate a sequence of pulses. The output is measured in pulses per revolution, which can be used to determine either the position or the rotational speed. To detect the rotational sense, the encoder needs 2 tracks. The sense of rotation determines which signal coming from track A or track B is leading. Here, you can see the signal form coming from clockwise rotation.
To have a comparison, you see now the signal form coming from counterclockwise rotation. Now the signal coming from track B is leading. It is now up to the electronics to evaluate these signals. Watch also our next videos. Oke, ya itu tadi cara kerjanya, gitu ya. Nah, ini juga nanti tracknya bisa istilahnya bagi menjadi beberapa track seperti ini, gitu ya. Nah, kalau tadi adalah istilahnya incremental encoder, ya. Ini ada absolute encoder, ya. Nah, absolute encoder menggunakan K auto interrupter berapa? Seperti gambar di sini ada 4 ya. Ya, K code track to produce K bit binary word ya, uniquely representing 2 power K different orientation. Ya, semakin banyak tracknya ini gitu ya, nanti berarti resolusinya juga akan semakin tinggi gitu ya kan, 360 dibagi 2 power K seperti itu. Ya, nah kalau tadi itu tidak bisa menentukan pada sisi berapa ya, ya kan ya udah mirip, posisi awal itu adalah 0 kayak gitu. Nah, padahal kondisi kita pengen juga dari awal kita nyalakan dia sudah menentukan ya sudutnya itu berapa. Nah, itu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan absolute encoder. Apa perbedaannya? Kita lihat. Previously, we discussed what an encoder is and how it can be implemented in your application. In this video, we are going to discuss the various types of encoders and which encoder may be used for which function. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to Oke, nah ini juga link yang bagus untuk belajar mekatronik ya, sensor aktuator di YouTube gitu ya. Ketik aja nih real par gitu ya. Nanti banyak sekali video-video terkait instrumentation ya dan sensor gitu ya. Seperti ini contoh how flow meter work gitu ya dan sebagainya. click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealPars videos. This way, you never miss another one. There are many types of encoders, but they basically fall into 2 main sensing techniques, those being linear and rotary. Within those categories, there are differing encoder measurement types, such as absolute and incremental. There are also various electromechanical technologies, such as magnetic, optical, inductive, capacitive, and laser, to name a few. There is a plethora of information regarding encoders, and it may seem hard to wrap your head around it. Descriptions like rotary or linear, optical and magnetic, absolute and incremental. We touch on a few basics to help you understand what's what and why. Let's first break these categories down a little and explain a couple of the many configurations. First, the linear encoder uses a transducer to measure the distance between 2 points. These encoders can use a rod or a cable that is run between the encoder transducer and the object that will be measured for movement. As the object moves, the transducer's data collected from the rod or cable creates an output signal that is linear to the object's movement. As the distance is measured, the linear encoder uses this information to determine the position of the object. An example of where a linear encoder may be used is for a CNC milling machine, where precise movement measurements are required for accuracy in manufacturing. Linear encoders can be absolute or incremental measurements.
We will touch on absolute and incremental measurements a little later. A rotary encoder collects data and provides feedback based on the rotation of an object, or in other words, a rotating device. Rotary encoders are sometimes called shaft encoders. This encoder type can convert an object's angular position or motion based on the rotation of the shaft, depending on the measurement type used. Absolute rotary encoders can measure angular positions, while incremental can measure things such as distance, speed, and position. Rotary encoders are employed in a wide variety of application areas, such as computer input devices like mice and trackballs, as well as robotics. Rotary or shaft encoders, as previously stated, may be absolute or incremental. The next encoder, which is a position encoder, is used to determine the mechanical position of an object. This mechanical position is an absolute position. They may also be used to determine a change in position between the encoder and object as well. The change in position in relation to the object and encoder would be an incremental change. Position encoders are widely used in the industrial arena for sensing the position of tooling and multi-axis positioning. The position encoder can also be absolute or incremental. Optical encoders interpret data in pulses of light, which can then be used to determine such things as position, direction, and velocity. The shaft rotates a disc with opaque segments that represent a particular pattern. These encoders can determine movement of an object for rotary or shaft applications, while determining exact position in linear functions. Optical encoders are used in various applications, such as printers, CNC milling machines, and robotics. Again, these encoders may be absolute or incremental. After explaining the main groups, you may be seeing a pattern. All the encoders basically do the same thing: produce an electrical signal which can then be translated to position, speed, angle, etc. Now that we have broken down the main groups, let's discuss the difference between absolute and incremental measurements. To discuss the difference between absolute and incremental measurements, we will use the rotary encoder type as an example. In a rotary absolute measurement type encoder, a slotted disc on a shaft is used in conjunction with a stationary pickup device. When the shaft rotates, a unique code pattern is produced. This means that each position of the shaft has a pattern, and this pattern is used to determine the exact position. If the power to the encoder was lost and the shaft was rotated, when power is resumed, the encoder will record the absolute position as demonstrated by the unique pattern transmitted by the disc and received by the pickup. This type of measurement is preferred in applications requiring a great degree of certainty, such as when safety is a primary concern, because the encoder knows, at all times, its definitive position based on the unique pattern produced. Absolute measurement encoders can be single-turn or multi-turn. Single-turn encoders are used for measurements of short distance, while multi-turn would be more suitable for longer distances and more complex positioning requirements. For incremental measure encoders, the output signal is created each time that the shaft rotates a measured amount. That output signal is then interpreted based on the number of signals per revolution. The incremental encoder begins its count at 0 when powered on. Unlike the absolute encoder, there are no safeguards regarding the position. Because the incremental encoder begins its count at 0 in startup or power disruption, it is necessary to determine a reference point for all tasks requiring positioning. In the previous video, when describing the use of an encoder for the purpose of counts, that example is a good example of an incremental encoder. Assume that the power has not been disrupted,
and you have turned on the conveyor and placed the machine in setup mode. As the encoder is turning, the controller is receiving counts. Let's say the count range is 0 to 10,000. This is an incremental encoder, so the absolute position is not known. We just know that a full revolution of the shaft registers a count of 10,000. We'll place the object on the conveyor, and as soon as the entrance photo eye sensor detects the object, the current encoder count is captured. Let's say that number is 5,232. We will then capture the count with the object exiting and being detected by the exit photo eye. We'll say that the number is 6,311. So to determine the count of the full travel, we will subtract 5,232 from 6,311 and determine that the object travel is 1,079 counts. By this example, it is obvious that we do not know the absolute location of the object. We just know that the travel count from the entrance to exit is 1,079. That doesn't tell us that the object is 3 inches from the exit, just entering, etc. We just know that the object will enter, a count will be captured, and the object will exit, and again, the count captured. In the event that we did not see the object exiting within the allowable travel count, plus or minus a deadband, the machine will fault and the process will stop. There are many encoder variations out there, and we could go on for hours about the varying types. Hopefully, we have given you a basic understanding of what's out there, and when you may want to choose one particular type over the other. Want to learn PLC programming in an easy-to-understand format? Permisi, Pak. Sepertinya suara Bapak masih termute, Pak. Oh, oke, sorry, maaf. Ya, ini untuk sensor yang paling mungkin bisa dibilang paling murah itu ya, least expensive dan juga simple, yaitu menggunakan potentiometer gitu ya. Nah, di sini bisa kita gunakan juga untuk linear motion ya, ada suatu mekanisme untuk mengubah putaran ke gerak linear. Ini ada bias umumnya ada VCC, kemudian ground, nah ini yang kita hubungkan dengan kutub negatif gitu ya. Nah, dari port signal ini nanti datanya akan kita olah ya untuk berapa perubahan posisinya. Nah, yang tadi saya tanyakan ini adalah LVDT, Linear Variable Differential Transformer, bukan transducer ya, transformer ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur displacement ya. Itu. Ini nanti silahkan lihat sendiri videonya, di sini ada link gitu ya. Ini sebenarnya juga ada tapi saya skip aja. Masih banyak sini. Kemudian juga ada AC Inductive Resolver namanya gitu ya. Ini digunakan untuk mengukur sudut sub gitu ya. Outputnya adalah berupa sin and cosine gitu ya. Ini silahkan nanti dilihat juga videonya.
Oke. DC magnetic tadi di video yang kedua kan banyak sekali ya untuk menghitung itu ada magnetik, ada dengan light, ada juga yang dengan laser gitu ya. Nah, ini menggunakan magnetik. Jadi encoder umumnya nanti kalau kalian beli alat DC ya DC motor with encoder itu ya nanti di belakang potnya itu udah ada encodernya ya umumnya menggunakan magnet gitu ya. Oke, ini juga ada videonya, nanti silahkan dilihat. Nah, tadi yang menyebutkan ultrasonik sensor, ya. Kalau yang tadi waktu diode dengan cahaya, berarti ini dengan sound, ya. Soundnya adalah dengan frekuensi ultrasonik, gitu ya. Nah, dia punya ring kemampuan untuk mengukurnya itu dari sentimeter ke 10 meter. Tapi untuk yang apa istilahnya transducer yang kecil-kecil yang biasa kita pakai untuk Arduino itu juga biasanya nggak nyampe juga 10 meter, gitu ya. Nah, kemudian juga ada laser, ya ini yang dengan kemampuan lebih, gitu ya, dengan apa istilahnya resolusi yang sangat tinggi, bisa sampai nanometer, gitu ya. Nah, tentunya harganya juga lumayan mahal ya ini. Oke, bisa skip. Nah, yang sering juga itu adalah kita pakai akselerometer atau acceleration sensor, ya. Nah, walaupun istilahnya acceleration ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui posisi, ya, velocity, ya, percepatan maupun jauh. Ya, jadi ini kalau posisi, ya, perubahan posisi nanti kita turunkan dapat velocity. Perubahan velocity adalah percepatan, perubahan percepatan adalah jerk, gitu ya. Nah, di beberapa apa istilahnya, mungkin kalian familiar dengan sampai percepatan gitu ya, tapi di beberapa case itu kita juga ingin meminimalkan jerk ini, ya, gitu ya. Seperti yang kemarin salah satu tugas akhir bimbingan saya juga mengoptimasi gerak lengan robot, ya. Salah satunya adalah untuk meminimalkan jerk ini, ya, karena kalau jerknya ini perubahan akselerasinya tinggi gitu ya. Nah, motornya itu kan berarti harus ngerem gitu ya, sering merubah apa istilahnya percepatan gitu ya. Efeknya apa? Nah, efeknya nanti ya motornya akan cepat panas. Kalau cepat panas berarti nanti daya tahannya juga bisa berkurang. Ya. Nah, di sini ada dua jenis atau dua kelas dari acceleration itu ada direct measurement, gitu ya, ada indirect measurement, ya, di mana velocity itu diturunkan, gitu ya. Tapi umumnya adalah yang dengan direct ini karena velocity sensor itu lebih jarang daripada acceleration, ya. Banyakkan itu accelerometer yang ada di pasaran. Kemudian juga ringnya itu macam-macam ya. Accelerometer are commercially available in a wide range and many different type. Ya, ada yang ukurannya 1 jempol kaki gitu ya. Ada yang cuman ukuran 1 butir beras gitu ya. Atau di apa HP kalian pun di situ juga ada akselerometernya, itu ya. Untuk automobil, untuk yang apa yang alat-alat berat di industri itu biasanya ukurannya ya bisa sebesar jari gitu ya. Tapi ke robotik mesin ya itu bisa sekecil tadi, mungkin lebih kecil lagi ya dari butir beras. Dan juga nanti terkait reliability-nya, ketangguhannya, tahan bantingnya, gitu ya. Nah, tentunya aplikan untuk military, space, aerospace, gitu ya, beda dengan yang untuk misalnya mobile phone. Nah, basicnya adalah terdiri dari ya moving
mesh ya yang akan bergerak terhadap sensitive axis. Jadi ada accelerometer itu yang bisa cuman mengukur acceleration di satu aksis saja, atau juga ada accelerometer yang bisa mengukur satu device ini ya, mengukur di 3 aksis X, Y, Z. Gitu ya. Ada cuman satu aksis saja gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang untuk ini prototyping yang bagian bawah ini ya, kanan bawah ini ada ADXL335, ini ada cuman chip kecil di situ ya. Ini pun sudah punya kemampuan untuk mengukur acceleration di arah X, Y, dan Z. Ya, kalau yang di atas ini biasanya untuk industrial gate gitu ya, digunakan untuk temperatur yang tinggi. Misalnya kalau kalian pernah ke power plant di Python atau di mana, di sana banyak turbin yang besar gitu ya, yang juga digunakan untuk membakar gitu kan ya, suhunya tinggi gitu ya. Nah, di situ ada sensor, salah satunya adalah accelerometer yang digunakan untuk mengukur getaran. Ya, untuk condition monitoring apakah kondisi turbinnya masih baik-baik saja atau ada tren mengalami kerusakan. Ya, ini ada videonya, saya skip juga. Bisa kalian lihat. Nah, ini juga ada tipe-tipenya. Oke, nah ini skematik sederhananya untuk accelerometer. Di sini ada moving mesh gitu ya. Nah, kemudian ditahan tentunya secara skematik ini ada damper, ada spring gitu ya. Nah, dengan gerak naik turunnya di sini ada displacement transducer ya. Nah, di sini dengan prinsip getaran order ordinary differential equation ya, x double dot plus x dot plus kx gitu ya. Nah, nanti kita bisa tentukan berapa percepatannya. Nah, ini dynamic karakteristiknya. Kalau kita belajar getaran kemarin juga ada ya, amplitudonya itu tergantung dari frekuensi gitu ya. Nah, nanti juga tergantung di situ damping rasio. Ya, nanti juga sama dinamik karakteristiknya yang dengan waktu kita belajar mekanika getaran. Yang poin penting dari accelerometer ini adalah resonan frekuensi. Ya, adalah frekuensi at which the sensor resonate ya, or ring gitu ya. Tentunya nanti waktu kita menggunakan ya frekuensinya jauh di luar dari resonan frekuensi gitu ya. Kemudian ada istilahnya sensitivity ya, adalah voltage output produced by a certain force measured in G gitu ya. Jadi nanti ada keluaran dari accelerometer itu adalah perubahan voltase dengan adanya perubahan gaya. Ya, nah accelerometer typically dikategorikan menjadi dua, yaitu 10 mV per gram atau 100 mV bukan per gram ya, per G ya, gravity ya, 10 mV per G atau 100 mV per G ya. Nah, bedanya di mana? Yang low output accelerometer ini digunakan untuk mengukur high vibration level. Ya, sementara yang high output acceleration digunakan untuk mengukur low level vibration. Nah, kemudian juga ada sensitivitas terhadap temperatur. Ya, adalah voltage output degree measured in temperature. Ya, nah typically biasanya ringnya itu antara min 50 sampai 120 derajat Celcius ini ya untuk operasi kerjanya. Ini ada beberapa tipe accelerometer, ada inersia, ada elektromekanikal, ada piezoelektrik, piezoresistif ya, ada sekarang trennya juga MEM ya, mikro ya. MEM itu micro electric mechanical system gitu ya. Nah, ini kalau dari penggunaannya gitu ya, ini keluarannya NI gitu ya, National Instrument, beberapa jenis accelerometer dan penggunaannya di mana. Ya, mulai dari yang low cost gitu ya,
kemudian sampai yang industrial grade LT gitu ya. Misalnya untuk gestur ya. Nah, kalau di HP kita, di tablet kita itu kan bisa dia mendeteksi gerak. Ya, malah ada beberapa itu yang di misalnya punya smartwatch gitu ya, atau smart band itu kan bisa mendeteksi langkah. Di mana dia bisa mendeteksi langkah? Karena ada mendeteksi perubahan acceleration, perubahan gerak tadi. Waktu kita gerak ya, jalan itu kan tangan kita mengayun. Ya, dengan mengayun kita ada perubahan ya, arah gitu ya. Dengan kali perubahan arah berarti kita asumsikan satu langkah gitu ya. Nah, kalian juga bisa misalnya punya smart band mau mengakali biar langkahnya berubah, bisa kalian taruh di tangan, kemudian sambil duduk tangan kalian gerak-gerakkan itu juga sudah akan mendeteksi perubahan langkah gitu ya. Nah, kalau di tablet itu kan juga ada waktu kita orientasinya kita pindah dari portrait ke landscape itu kan juga akan berubah ya. Nah, itu juga memanfaatkan accelerometer plus gyro. Ya. Nah, itu namanya kalau digabung adalah Inertial Measurement Unit. Gitu ya. Kemudian ada tipe untuk yang ada tambahan di sini wireless sensornya gitu ya. Kemudian tuh yang impact yang mampu untuk apa istilahnya range percepatan yang tinggi gitu ya. Di sini sampai 200 gravity gitu ya. Kalau yang di paling kiri ini kan cuma 18 G gitu ya. Nah, yang untuk impact shock ini ya kalau misalnya kita mau mengukur getaran rel kereta api. Nah, karena roda kereta itu kan idealnya kan bulat sempurna gitu ya. Tapi karena operasional gitu ya, ngerem gitu ya, ada pengereman, ada percepatan. Wah, waktu ngerem itu kan nanti ada selip antara roda kereta dan rel. Jadi apa? Roda keretanya lama-lama aus. Ya, dengan ausnya ini maka profilnya tidak lagi bulat sempurna sehingga waktu berjalan maka dia akan ada impact gitu kan ya. Nah, sementara beban yang di atasnya sangat tinggi ya. Nah, ini digunakan apa structural head monitoring ya. Jadi bisa mendeteksi, kita bisa taruh accelerometer ini di misalnya di beberapa part di rel kereta. Nah, dia nanti akan pick up getaran. Kalau misalnya terdeteksi getarannya sangat tinggi, oh berarti ini ada roda kereta yang sudah perlu diperbaiki, sudah ke bulatnya itu sudah berkurang gitu ya, sudah enggak sudah cacat gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan di situ. Oke, yang lain sebagainya. Kemudian ini ada video. Oke, saya skip aja. Nah, ini untuk pengukuran gaya. Nah, tadi salah satunya adalah bisa juga dengan strain gauge, gitu ya, atau biasanya kita pakai load cell. Ya, jika gaya yang bekerja pada suatu body itu tidak menghasilkan percepatan, ya misalnya statik gitu ya. Nah, kondisi equilibrium gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan accelerometer tadi untuk mengukur gaya. Gitu ya. Nah, kalau accelerometer untuk mengukur gaya gimana prinsipnya? Ada yang tahu? Steralda, Zulfa? Sini ada statement, if the force acting on a body do not produce any acceleration, they must form a system force in equilibrium. Nah, kalau misalnya dari acceleration bisa nggak kita hitung gayanya? Steralda masih di situ? Masih, Pak. Oke, gimana percepatan dengan gaya hubungannya? Bentar. Gimana hukum Newton 2?
Dengan menggunakan hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Oke, ya, karena hubungan gaya sama dengan massa kali percepatan. Percepatan. Nah, ini apa review terkait gaya ya, kalian tentunya sudah dapat juga di MKM ya, mekanika kekuatan material gitu ya. Ada tarik, ada apa istilahnya kompresi, ada shear dan sebagainya, ini saya skip. Nah, ini Hooke law ini juga kan waktu kita kasih gaya suatu material, kalau ini misalnya besi gitu kan, nanti ada defleksi ya. Ada stress and strain gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi basic metodenya adalah balancing the unknown force against a standard mass through a system of lever. Ini bisa gitu ya. Atau measuring the acceleration of known mass. Ya. Kalau yang pertama tadi prinsipnya adalah di timbangan apa itu yang jungkat-jungkit itu kan lever gitu ya. Atau equalizing to a magnetic force generated by the interaction of current carrying coil on magnet ya. Nah, karena di situ ada magnetic force ya kan. Nah, di situ kita bisa nanti hubungannya dengan gaya yang ditumpu misalnya. Nah, atau distributing the force on a specific area to generate pressure. Ya, kemudian kita ngukur tekanannya. Ya, ada hubungan antara tekanan dan gaya yang ditanggung. Atau yang tadi dengan Hooke tadi adalah converting the applied force into deformation of an elastic element. Berarti kita perlu mengukur strain-nya ya, displacement dari elastic elemen, nanti kita konversi ke gaya. Paling gampang apa di sini? Menggunakan pegas. Ya kan? Kalau hubungan kita punya pegas, punya konstanta pegas itu ya. Nah, F sama dengan K kali X. Ya. Nah, ini juga prinsip di timbangan yang sekarang gitu ya, timbangan badan yang ada di apa kotak. Gitu ya, yang kecil ditaruh di lantai seperti itu. Nah, ini beberapa force sensor, ada load cell gitu ya. Kemudian juga ada piezoelektrik gitu ya. Ini juga sudah ada apa itu kelebihan piezo dan strain gauge yang ada di link ini gitu ya. Kemudian masuk ke flow measurement gitu ya. Kita gunakan untuk mengukur laju aliran gitu ya. Nah, itu juga bisa memanfaatkan ultrasonic flow meter gitu ya. Nah, ini silahkan dilihat gitu ya. Oke, untuk review dari sensor sebenarnya masih beberapa juga yang belum di sini. Coba saya buka untuk yang di ini. Ya, ini mulai dari kalau saya lihat di sini untuk sensor, gitu ya, mulai dari position and speed measurement, ada proximity, ya sensor and species, gitu ya. Kemudian ada potentiometer tadi sudah, ya, linear variable differential transformer, gitu ya, sudah, PDT, gitu ya. Tadi potentiometer, kemudian ada digital optical encoder tadi juga sudah gitu ya. Setelah position measurement ada stress and strain measurement gitu ya, dengan strain gauge ya kan. Kemudian dengan load cell ini tentunya gaya gitu ya. Kemudian ada temperature measurement ya. Ini ada beberapa mekanisme, ada thermocouple yang modifikasi gitu ya. Kemudian ada vibration measurement gitu ya. Ya, ini ada macam-macamnya. Nah, prinsipnya yang tadi ya dia moving mass, kemudian di sini ada displacement
transducer. Kemudian satu sensor sudah, ini yang measurement flow, ya ini ada flow, measurement, enggak ada, terlalu banyak berarti. Semiconductor, nah ini cuma sedikit di sini gitu ya, tidak terlibat banyak. Kemudian juga ada di sini semiconductor sensor and microelectronic mechanical device atau MEM, microelectronical mechanical. S-nya tambahan system. Oke, coba kita lihat kalau di buku ini ada internet link. Oh, enggak ada ya link ini ya. Nah, kalau kita coba lihat di buku yang di link sini ada ya, di sini ada untuk sensor gitu ya. Coba kita lihat untuk bouncing ball astrometer. Oh ini, nah ini bisa kita open misalnya berupa video ternyata yang harus kita download. This rubber ball contains a very inexpensive accelerometer. Inside is a spring with a metal post going through its center. Oke, nah itu ada video yang bisa kalian download di sini gitu ya. Ada mulai dari magnetic tachometer gitu ya. Nah, tachometer digunakan untuk apa? Ada yang pernah tahu? Imi, Zaki, Abukori, pernah dengar tachometer? Halo? Ya, Pak. Ya, pernah dengar tachometer? Pernah, Pak. Apa gunanya untuk? Mengukur kecepatan ini Pak putar biasanya buat mobil gitu. Ya, untuk mengukur kecepatan gitu ya, biasanya kecepatan UTC gitu ya. Nah, dengan menggunakan cahaya misalnya. Ya, jadi tidak apa untouched ini measurement gitu ya. Termostat, kalau dari namanya termostat berarti digunakan untuk mengukur suhu. Oke, ya. Oke, itu review sensor. Silahkan dibaca lebih detail lagi di sini gitu ya. Karena kalian juga sudah dapat di instrumentasi gitu ya. Kemudian untuk minggu depan coba kita nanti masuk ke aktuator gitu ya. Macam-macam solenoid dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Rafael? Rafael, lalu? Oh ya, Koril Anam. Oke, silahkan. Izin Pak, bertanya untuk pembagian kelompok dan sebagainya untuk proyek-proyek bagaimana Pak? Oke, nanti aja itu ya. Untuk pembagian kelompok nanti kalau sudah apa ya project ya. Mungkin minggu ke kuis lah, habis kuis lah kita bagi. Ini ada 43 ya. Oke, sorry 46. 46. Oke. Kalau terlalu banyak dalam satu kelompok nanti juga nggak efektif gitu ya. Tapi kalau sedikit kelompoknya perlu banyak, nah waktu presentasinya perlu lebih lama juga. Coba nanti saya ya. Kalau yang sebelumnya itu sekitar 45 mahasiswa per kelompok. Oke,
Itu ya, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Semoga minggu depan kita sudah bisa kuliah tatap muka ya offline gitu ya. Tolong direview lagi tentang sensor dan juga aktuator gitu ya. Nah, nanti kita juga akan coba mereview bagian ini. Ini textbooknya juga gampang kalian dapatkan nanti. Jadi terkait karena tadi kita jam gitu ya ke chapter 9 terkait sensor. Nah, ini pun sebenarnya mengulang mata kuliah fisika ya terkait elektronik elemen, ada resistor, kapasitor, induktor dan lain sebagainya gitu ya, hukum ini ya hukum Ohm ya, Kirchhoff dan lain sebagainya. Ini juga mereview. Kemudian mungkin yang belum adalah di sini dan semikonduktor elektronik ya. Yang nanti di dalamnya itu kita karena trennya sekarang hampir semua sebenarnya menggunakan semiconductor gitu ya, menggunakan transistor ya. Ada beberapa teknologi dari transistor gitu ya. Kemudian untuk sistem respon ini ya mungkin ini sebenarnya ya hampir sama kita belajar sistem kemarin ya kontennya. Kemudian analog signal processing op-amp, nah ini juga harusnya di signal condition sudah kalian pelajari di waktu instrumentasi, sudah atau belum? Inverter amplifier op-amp gitu, waktu instrumentasi dan pengukuran, sudah dipelajari atau belum? Sudah, ya? Pak. Oke, ya berarti ini oke. Nah, kemudian mungkin yang ini belum terkait digital circuit, ya, logic, gitu ya. Nah, ada logic gate, gitu ya, ada AND, not AND, OR, ya, not OR dan sebagainya. Ini kan belum ya di instrumentasi atau sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah juga. Wah, kalau gitu malah enak ini. Berarti kita bisa langsung ke project ini. Digital circuit sudah ya berarti ya. Kalau microcontroller programming sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Oke, Pak. kita langsung aja ke ini pemrograman dengan Arduino aja ya. Jadi nanti minggu depan coba kalau kali sebenarnya apa ya untuk pemrograman itu algoritmanya ya semua hampir sama. Ya entah kalian pakai mungkin dulu waktu algoritma pemrograman pakai Python gitu ya, pakai MATLAB kah atau pakai C++ kah atau pakai banyak sekali bahasa pemrograman gitu ya. Secara prinsip sama, cuman bahasanya aja yang berbeda. Gitu ya, ya mungkin nanti ada sedikit aturan kalau kita misalnya terkait bahasa itu ya grammarnya gitu kan berbeda, tapi secara apa istilahnya alur gitu ya, ya hampir sama. Biasanya pada if then, for, looping gitu ya, kemudian juga ada apa istilahnya function gitu ya dan lain sebagainya. Oke, ya kalau begitu kita nanti langsung ke ini aja ya, Arduino programming ya untuk minggu depan ya. Karena logic juga sudah diberikan, signal conditioning juga kalian dapat gitu ya. Ya nanti kita langsung aja ke programming dan mungkin ada nanti beberapa case untuk mereview. Saya akan kasih kalian project atau tugas gitu ya untuk mereview terkait signal conditioning dan juga logic seperti itu. Oke, bisa kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan ya.